Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Ahli Gizi Sehat ya. Kemarin saya sudah menjelaskan makanan apa saja yang dihindari oleh penderita sakit MAH ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan lagi makanan apa saja sebaiknya dikonsumsi bagi penderita sakit MAH ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat ya. Kemudian Anda bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga mengetahui info-info ini ya. Terima kasih. Baik, selama ini kita hanya tahu bahwa bahan makanan ini dihindari kalau Anda sakit MAH ya. Tapi sedikit sekali kita mengetahui makanan apa sih yang sebaiknya dikonsumsi kalau kita memang pernah mengalami sakit MAH atau kita sedang mengalami sakit MAH ya. Baik, ada beberapa bahan makanan yang direkomendasikan saya sebagai ahli gizi untuk Anda yang mengalami penderitaan sakit MAH ya. Jadi makanan yang direkomendasikan kepada penderita sakit MAH itu adalah makanan yang aman dikonsumsi bagi penderita sakit MAH dan juga bisa membunuh bakteri penyebab sakit MAH. Ya, saya kemarin sudah bilang ada bakteri yang menyebabkan penyakit MAH, yaitu bakteri pylori ya. Itu yang bisa menyebabkan kita sakit MAH. Nah, untuk bisa meredakan apalagi menyembuhkan sakit MAH, tentu saja kita harus menyingkirkan ya, salah satu akar masalah dari penyebab sakit MAH. Nah, bahan makanan apa saja yang dikonsumsi? Baik, yang pertama saya anjurkan adalah brokoli ya. Brokoli itu bisa dia mengandung zat yang kita kenal bisa membunuh bakteri penyebab sakit MAH ya. Dia bisa meredakan apalagi menyembuhkan MAH, terutama Anda yang mengalami masalah utama MAH ya, sering kumat. Anda bisa ambil brokoli. Di dalam brokoli itu ada obat atau antibakteri ya, yang dilengkapi dengan anti kanker, yaitu namanya sulforafane ya. Yaitu sulforafane ini kandungan yang dimiliki oleh brokoli sebagai obat antibakteri ya. Nah, ini baik dikonsumsi bagi Anda yang sakit MAH. Anda bisa gunakan masakan ini ya sebagai alternatif. Nah, sulforafane ini dikandung mampu mengalahkan bakteri H. pylori tadi ya, yang bisa penyakit MAH itu tidak bisa menyerang kita lagi. Itu ya, brokoli bagus ya pemirsa ya. Kemarin juga brokoli alternatif bagi Anda yang mau berdiet ya. Anda bisa kukus, kukus dulu ya brokoli itu, baru Anda konsumsi ya. Nah, ini juga bagus bagi Anda, apalagi dia bisa menghindar Anda terhadap penyakit-penyakit terutama berhubungan dengan lambung ya, yang kita kenal dengan kanker lambung. Nah, kesimpulannya juga bisa dirilis dari beberapa penelitian bahwa brokoli ini mampu ya mencegah kita terkena peradangan lambung ya. Mungkin teksturnya kan rada keras, jadi Anda bisa modifikasi dulu, Anda kukus, kemudian Anda Anda buat dihancurkan mungkin, atau dibuat kecil-kecil, dipotong kecil-kecil agar Anda bisa mengkonsumsinya ya. Kemudian yang kedua adalah yogurt ya, atau saya sebutkan aja Yakult ya. Yakult ini bisa mampu mencegah kita terkena penyakit MAH ya. Dia bisa mencegah kita terkena lagi karena dia memperbaiki permukaan pencernaan kita ya. Ya, jadi dari beberapa studi memang dia mampu menghindari terjadinya penyakit dari H. pylori tadi ya, penyebab radang lambung atau MAH tadi ya. Jadi rajin mengkonsumsi Yakult akan memperbaiki lambung Anda ya, memperbaiki pencernaan Anda, dan Anda akan terhindar dari penyakit MAH ya. Ini MAH bisa disembuhkan oleh yogurt atau Yakult tadi ya. Silahkan Anda konsumsi setiap hari. Di samping juga yogurt kan manfaatnya banyak ya. Dia juga meningkatkan kekebalannya, apalagi sekarang COVID-19. Saya sangat menganjurkan Anda mengkonsumsi ini setiap hari. Ini rahasianya orang Jepang ya. Orang Jepang mereka jarang terkena penyakit kardiovaskular ya, karena mereka rajin mengkonsumsi yogurt ya. Misalnya Yakult ya. Itu yang berikutnya. Kemudian berikutnya adalah Anda sarapan dengan sereal atau gandum ya. Ternyata sereal dan gandum itu memperbaiki lambung kita bekerja lebih bagus ya, menghindari kita terkena berbagai macam penyakit lain termasuk penyakit MAH ya. Kenapa? Karena dari serat yang ada di gandum ini
yang tidak diproses itu bisa diambil digunakan oleh lambung ya, dicerna, dan kita bisa terhindar dari sakit mah ya. Bisa juga seperti misalnya beras merah ya, oatmeal, itu bisa alternatif mempermudah kita untuk BAB juga ya. Lambung tempat mencerna makanan ya, jadi jangan sampai dia luka ya, dia sakit yang kita kenal dengan mah, nanti dia tidak bisa maksimal lagi bekerja ya. Kemudian berikutnya makan daging sapi, ikan, dan ayam juga ternyata mampu menghindari kita terhindar dari sakit mah ya. Makan yang teratur, kemudian teksturnya cari yang lembut ya, jangan terlalu keras. Misalnya kalau daging bisa di blender dulu ya, tidak digoreng dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya adalah teh hijau ya. Nah, teh hijau ini sudah terbukti banyak ya, dia mampu meredakan penyakit mah ya, apalagi dicampur dengan madu ya. Kemarin saya bahas madu ya, itu sangat bagus pemirsa. Bagi Anda yang mengalami sakit mah, Anda bisa gunakan ini, formula ini untuk Anda gunakan setiap hari. Insya Allah Anda akan terhindar sakit mah ya, di samping melakukan perilaku makan yang teratur ya. Walaupun Anda minum teh hijau, kalau Anda makan tidak teratur juga percuma ya. Berikutnya adalah kacang-kacangan ya. Nah, kacang-kacangan ini dia mengandung zat yang tinggi dari produk-produk hewani dan nabati ya. Mengkonsumsi produk hewani memang agak berat kerjanya lambung, tapi dari kacang-kacangan dari nabati ya, dia mampu membuat kita terhindar dari sakit mah ya, karena kadar seratnya tinggi, kita bisa ambil dari kacang-kacangan ya. Berikutnya adalah jangan sampai Anda konsumsi bahan makanan yang bisa memperparah sakit mah ya. Pertama, alkohol ya, Anda hindari alkohol. Kemudian kopi, Anda harus menghindari kopi. Kemudian makanan yang asam ya, kemarin saya bahas, seperti buah tomat dan buah-buah yang asam ya. Kemudian makanan yang berlemak, makanan yang digoreng ya, minuman yang bersoda. Nah, minuman bersoda juga dihindari pemirsa ya. Kemudian makanan yang pedas ya, dan makanan yang memicu alergi ya, terutama dari protein. Jadi Anda hindari dulu ya. Oke, semoga mah Anda tidak kumat lagi ya. Selalu menjaga pola makan, hidup yang teratur, dan hindari stres ya, karena stres juga memicu sakit mah ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Salam sadar gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.